Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para mahasiswa hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah berjumpa kembali pada mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar. Pada kesempatan hari ini kita telah sampai pada pertemuan ke-7. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas materi tentang metode pembelajaran PKN di sekolah dasar. Dan hari ini kita akan membahas tentang model pembelajaran PKN di sekolah dasar. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian tempuh pada mata pelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mampu menganalisis macam-macam model pembelajaran, dan yang kedua mampu menganalisis penerapan model pembelajaran dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar. Tahukah kalian apa itu model pembelajaran? Setelah minggu lalu metode, sekarang model, harus tahu ya apa ya kira-kira. Nah, betul. Model pembelajaran adalah kerangka sistematis tahapan-tahapan pembelajaran yang terorganisir atau biasa kita sebut dengan sintaks ya. Jadi bisa dikatakan juga nih, model pembelajaran itu adalah pembungkus semua rangkaian proses tahapan pembelajaran ya. Nah, ada banyak model pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran itu. Yang pertama adalah model discovery atau inquiry learning, atau kata kuncinya adalah penemuan. Langkah-langkah dalam penerapan metode model ini adalah yang pertama memberikan rangsangan atau stimulus pada peserta didik, yang kedua melakukan identifikasi masalah atau pernyataan, ketiga pengumpulan data, pengolahan data, lalu pembuktian dalam bentuk verifikasi, dan terakhir siswa diharapkan mampu mengeneralisasi konsep apa yang mereka temukan dari proses pengumpulan dan pengolahan data tersebut, sehingga diharapkan melalui model pembelajaran ini siswa dapat menemukan sendiri konsep pembelajaran, konsep materi dari pembelajaran yang diajarkan ya. Guru hanya akan bersifat sebagai verifikator dan akan menarik kesimpulan secara bersama-sama. Yang kedua adalah problem based learning, atau kata kuncinya adalah berbasis masalah. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menerapkan model ini, yang pertama adalah mengorientasi masalah peserta didik. Jadi kita memberikan masalah kepada peserta didik. Masalah apa nih yang akan kita angkat pada pembelajaran problem based learning ini? Yang kedua, mengorganisasi peserta didik, artinya membuat kelompok-kelompok ya. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan. Jadi bagaimana ketika siswa memecahkan masalah itu, kita sebagai guru tentu harus membimbing ya. Dan yang keempat, mengembangkan serta menyajikan hasil diskusi. Apa yang tadi alternatif-alternatif yang diberikan oleh peserta didik disampaikan di depan kelas dan dianalisis serta mengevaluasi solusi alternatif apa yang diberikan oleh siswa, sehingga guru bisa memberikan feedback atas solusi yang diberikan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah model project based learning, atau kata kuncinya adalah berbasis project atau yang menghasilkan produk. Tahapan-tahapan dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah mengorientasi masalah dulu. Masalah apa yang akan dibuat project, masalah apa yang akan dibuat produknya, sehingga nanti akan setelah diorientasi dibuat perencanaan. Kira-kira produk apa yang akan dibuat, project apa yang akan dibuat, waktunya kapan, lalu dibuat juga timeline ya. Tahapan ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan. Yang keempat, memonitor pekerjaan atau perkembangan proyek, sudah sejauh mana proyek yang dikerjakan ya. Jadi guru harus selalu memantau. Dan terakhir, mempresentasikan proyek dan mengevaluasi proyek ya. Jadi kita sebagai guru tentu selain memonitoring, kita juga harus memberikan feedback terhadap proyek yang sudah dilakukan peserta didik. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh penerapan model pembelajaran pada pembelajaran PKN. Contoh di SD kelas rendah, di kelas 1-3, model pembelajaran yang memberikan penekanan dan pengembangan kognitif dan pengalaman belajar peserta didik. Contohnya di kelas rendah kita menerapkan discovery learning atau inquiry learning. Pada materi simbol Pancasila, contohnya nih dalam pembelajaran PKN, peserta didik dapat diarahkan oleh guru untuk menemukan konsep dan arti dari simbol-simbol sila Pancasila melalui berbagai bentuk atau gambar yang ada di sekitar. Di akhir pembelajaran, guru dapat memberikan penguatan terhadap penemuan siswa tersebut, sehingga dengan sendirinya siswa akan memahami bahwa simbol ini berkaitan dengan sila keberapa, simbol ini berkaitan dengan sila keberapa ya. Sementara di SD kelas tinggi, model yang digunakan sudah bisa mengarah ke hal yang kompleks, dikarenakan daya pikir siswa sekolah dasar kelas tinggi sudah semakin meningkat. Sehingga contohnya bisa menggunakan model berbasis masalah ya. Contoh penerapannya misalkan pada materi hak dan kewajiban siswa di sekolah dasar.
Siswa dapat diberikan masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah, seperti contoh membuang sampah pada tempatnya. Nah, kenyataannya masih banyak nih siswa yang membuang sampah sembarangan. Mulai masalah tersebut, diharapkan siswa dapat menemukan solusi alternatif tersebut akan masalah hak dan kewajiban tersebut, ya, sehingga akan muncul daya kritis dari peserta didik tersebut, ya. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat walaupun singkat. Kesimpulannya, ada banyak metode yang bisa kita terapkan, ada banyak model yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran PKN, dan tentu kita juga harus memperhatikan karakteristik pembelajaran di kelas rendah dan tinggi dalam penerapan model pembelajaran PKN tersebut, ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan boleh dicantumkan, dituliskan, dan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.